Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Bapak saya meninggal. Ketika seorang babang belum menjabat sebagai dirut Pertamini, panggil aja babang ini Riva. Aduh, gelap. Kali itu ia pun sedang makan diam-diam meskipun di hari berpuasa karena pacarnya bernama Dina udah melakukan war takjil kemarin malam dengan berbagai macam kalangan server. Tapi di tengah persantapannya, Dina pun menuntut untuk segera dinikahin, jangan bisanya macarin doang karena berpacaran dilarang agama, takutnya jin bernama Irfan Tempura tiba-tiba nongol ketika mereka check-in ke sebuah ayo dong. Sampai Mas ingkarin janji Mas, aku akan cari cowok lain. Ingat itu. Anjas, minta dinikahin tapi sama-sama pengangguran. Nah, di malam harinya, Dina pun cuma bisa curhat dengan foto Riva karena mungkin zaman ini belum ditemukannya HP, apalagi Riva yang 100% real sedang terjerat kasus korupsi. Anjas, untung ini cloningannya bang. Namun baru aja ucup-ucup kangen, tiba-tiba bersumunlah Riva ke sana untuk memberikan tutorial agar bisa memiliki modal pakai nikah, yaitu dengan menggelapkan beberapa liter bensin di tempat Riva kerja untuk dijual di SPBU Pertamini miliknya. Berawal dari menggelapkan bensin, sekarang udah bisa menggelapkan Pertalite menjadi Pertamax. Cuaks. Benar-benar ada peningkatan hidup ya guys. Iya, aku mau, asalkan untungnya besar. Menggelapkan bensin aja udah gacor gini, apalagi blending, ngoplos bensin. Di malam itu juga, kini Riva mendatangkan sebuah mobil Sprott 2 pintu untuk menampung puluhan liter dari BBM bersubsidi yang nanti tinggal diisi stiker Pertamax doang, agar keuntungan mereka makin gacor lagi mengalahkan 7 pendekar tersangka yang lagi meet and greet dengan pengadilan. Keesokan harinya dengan mengandalkan kecantikan Dina, para pelanggan auto berdatangan meskipun mereka curiga mengingat nama pacar Dina sama seperti tersangka yang sedang menikmati uang-uang para korban Pertamax. Anjas. Kok bisa lebih murah? Jangan-jangan bensin oplosan ya? Nah, itu tahu. Tapi karena beberapa dari mereka begitu blow on, asal ada cewek cantik gasken bodo amat motor turun mesin atau bagaimana, yang penting isi bensin di tempat teteh-teteh good looking. Nah, setelah berjualan, saat menghitung cuan, datanglah begunal babang Riva ke sana untuk membicarakan rencananya, yang dimana kini mereka ingin berjualan bensin Pertamax tapi memakai bensin premium yang cuma diberikan zat adiktif dan kata-kata blending agar bisa lebih amanah, agar pendapatan mereka jauh lebih tinggi ketimbang SPBU terdekat yang katanya mengubah RON 90 menjadi RON 92. Keesokan harinya saat satu pelanggan datang, Masa harganya sama kayak di SPBU? lah, kalau mau murah masukin air hujan aja pak. Tapi untung karena SPBU jaraknya begitu jauh layaknya harga Pertalite dan Pertamax, Minion ini pun melakukan check out daripada harus ke SPBU yang kemungkinan kena tilang karena tak memakai helm. Daripada busted mending keuangan yang wasted. Hari demi hari, kini Dina makin gacor lagi karena para pelanggannya tak pernah menuntut harga yang jauh lebih mahal ketimbang SPBU. Karena jika kecantikan dikolaborasikan dengan pengoplosan bensin, maka akan timbul minat beli yang spektakuler sampai membuat stok bensin Dina laris manis. Maaf ya, stok BBM saya udah habis. Nah, itu dia. Di malam harinya, kini Dina lebih banyak menggelapkan BBM bersubsidi di tempat kerjanya Riva untuk dijual kembali. Bahkan sekarang memakai 2 tangki besar untuk melakukan penggelapan meskipun jiwa raga Riva mengalami ketar-ketir karena ia belum menduduki posisi yang diinginkan di kantornya. Karena takutnya malah di-keep begitu saja, bahkan yang lebih parahnya malah ditangkap seperti Riva di negeri Wak-Waklen. Harusnya sih Riva mencontoh ini minimal pencidukan dari KPK, dari kejaksaan. KPK senggol dong. Nah, keesokan harinya, kini para warga udah mengantri untuk mengisi motor embernya dengan BBM Pertamax Turbo yang katanya di sana juga ada BBM jenis kerang yang tentunya juga dioplos dari solar menjadi sel. Namun baru aja gacor, tiba-tiba Riva pun menelpon mengajaknya meet and greet karena ternyata kebegunalannya kemarin malam berhasil ketahuan oleh Direktur PT Air Terjun Niagara sehingga kini Riva menjelma menjadi pengangguran. Alhasil mendengar itu kata-kata putus langsung keluar yang mengharuskan Riva menggunakan otaknya untuk melakukan pengoplosan BBM tingkat ekstrim. Oh, ya. Kita oplos aja BBM itu. Gimana? Itu dia idenya. Hari itu juga kini mereka melakukan pengoplosan mengubah premium menjadi solar, sedangkan untuk Pertamax dihasilkan dari air kencing Riva yang diberikan zat adiktif. Sementara untuk BBM berjenis selnya, Riva mengoplosnya menggunakan zat bertenaga nuklir agar menghasilkan kecepatan yang luar biasa saat para warga melakukan balapan liar. Yang di Wak-Waklen juga ngoplos Pertamax jadi sel bang.
Sel penjara, cuaks. Modal kecil, produksi banyak. Mantap, dikit lagi mengalahkan korupsi 1 kuadrat triliun. Keesokan harinya saat para pelanggan datang, Kok sekarang bensinnya warnanya beda sih? air kencing pacarnya itu pak dikasih zat adiktif. Kala itu datanglah seorang manusia berbatang bernama Gali yang ingin top up bensin tapi minta diskon akibat dia kerja sebagai ojol. Ya biasalah. Bukannya gimana ya, jangankan bensin harga murah. Kemarin aja ojol minta THR padahal bukan karyawan. Kurang kocak momen apa lagi di negara kita. Namun mendengar itu, Babang Rifa langsung datang melabrak kelakuan ayangnya yang ingin memberikan bensin diskon karena ketampanan Gali sampai membuat Gali auto terbungkam mendengar bacotan dari ayangnya Dina. Dari hasil penjualan BBM pengoplosan itu, kini mereka makin gacor lagi sampai hampir bisa mengalahkan pengkorupsian 7 tersangka Katsuki yang mengkuciosi Pertalite menjadi Pertamax. Dengan embel-embel blending, bahkan dari penghasilannya ini, kini Rifa langsung melakukan pelamaran secara IRL. Saya ingin melamar Dina. Yang tentunya langsung disetujui oleh emak Dina. Lagian ini Dina umur berapa anjing, udah tua gini baru nikah. Singkat cerita, sambil menunggu acara pernikahan, mereka pun mulai semangat melakukan pengoplosan agar bisa mengalahkan orang-orang yang paling banyak melakukan korupsi di negara Wakanda Raya. Mulai dari yang PT Timah sampai yang baru-baru ini Pertamax yang bikin para netizen melakukan tebak-tebakan berapa hukuman ke-7 anggota Akatsuki tersebut. Anjas, tebak masa hukuman guys, tulis di komen ya. Dimana mungkin karena kagak ada Pertamini lain selain milik Dina, para warga pun sampai rela antre panjang untuk mencicipi bensin racikan baru Dina yang bernama Aftur agar kecepatan motornya setara dengan jet tempur. Tapi baru aja dipakai beberapa hektar berjalan, beginilah guys testimoni kecepatan motor jika pakai bensin Aftur racikan Dina. Seorang minion pun menjadi korban keberingasan motornya sendiri sampai mengwastetkan secara tidak normal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cuman jatuh dari motor doang udah wastet anjing. Selain minion, si Galih juga mengalami hal yang sama sampai membuat penumpangnya tak sengaja mencet tombol segitiga lalu pergi begitu saja tanpa mau membayar ojeknya. Nah ini nih yang buat gue bagong. Dari siang hari sampai malam hari, anjing itu Galih nyari bengkel sampai pindah kabupaten kah? Ketika dicek oleh Kang Bengkel, bukannya mengklaim kalau mesinnya rusak dan harus turun mesin, dengan kepedean tingkat Indonesia mencari bakat, ia pun langsung memvonis kalau motornya rusak akibat... Kenapa motor saya bisa jadi rusak kayak gini ya mas? Kayaknya sih pakai bensin oplosan ini mas ya? Itu dia. Tahu dari mana Bambang ngecek sampai ke dalam-dalamnya juga belum? Di sisi lain terdapat Babang yang sama mengalami kecelakaan padahal tema daerah sana udah menyerupai film hantu, bahkan saat motor embernya dicek. Sebuah ledakan setara bom atom Hiroshima pun meletup mengenai wajahnya. Yang anehnya si Babang kagak wastet, kena ledakan kagak mending soy. Giliran jatuh dikit doang dari motor wastet. Keesokan harinya, berita pendeletan berbagai macam minion pun menjadi topik gibah sampai didengar oleh emak Dina, yang kata para warga di sana kecelakaannya diakibatkan oleh bensin. Baru kali ini gue dengar orang meninggal karena pakai bensin oplosan. Keesokan harinya saat Simak membersihkan rumah untuk menyambut keluarga besar Rifa yang baru aja pulang dari luar negeri setelah healing memakai dana sendiri dong. Masa dana korupsi? Cuaks. Tapi ketika pergi ke gudang untuk mengambil sapu panjang, ia pun udah melihat sebuah markas bensin yang ternyata selama ini ada di gudang rumahnya sendiri. Bahkan emaknya melihat tutorial cara merubah Pertalite menjadi Pertamax menggunakan... pewarna bensin. Kok pewarna bensin, Bu? Itu kan zat adiktif. Keceplosan. Karena kejadian ini, Simak langsung memberikan tutur kebenaran ke anaknya yang lagi berjaga di Pertamini akibat takut sebelum kejadian seperti Rifa di negeri seberang yang sekarang memakai sel penjara. Terlebih lagi karena memakai bensin oplosan cap Aftur milik Dina, banyak korban kecelakaan di jalan akibat motor mereka saking kencangnya. Tapi alih-alih bukannya mendengarkan tutur emaknya, si Dina malah mengusir emaknya dari sana sebelum didengar oleh para warga. Kala itu Simak pun datang menemui Galih untuk mencepukan perlakuan anaknya yang mengikuti jejak Rifa di negeri seberang. Sampai Galih pun bagong ternyata Dina adalah seorang begundal keluaran Pertamina yang mengoplos bensin premium menjadi Aftur.
Mendengar itu, Galih langsung ke kios Dina untuk memberinya ceramah karena mengira dengan mengandalkan ke good food checkingnya Dina mau mendengarkan, tahu-taunya enggak. Yang ada Galih malah menerima roastingan kenyataan yang udah dari zaman Gajah Mada naik Mio Karbu, kerjaan Galih cuman ngojek doang. Aduh sakitnya itu. Nah, karena para warga udah tahu kebegunaannya, saat Rifa datang ia pun jadi terpanikan sampai mengambil langkah ingin mendelete Galih dari kehidupan. Dimana ketika Galih lagi OTW mencari bensin yang tanpa oplosan jauh di ujung dunia yang ada kejujurannya, karena di negeri ini jujur sangat langka. Cuaks. Rifa pun langsung melakukan tendangan perusak kerangka tulang yang membuat para warga harus membawa Galih untuk ditransfer ke rumah sakit. Setelah kejadian ini, Rifa pun bangga karena ia udah berhasil mendelete Galih. Padahal aslinya billing kehidupan Galih lagi ditambah oleh dokter kematian karena hari itu juga mereka mulai melakukan oplos minyak yang lebih barbar lagi. Bahkan rendaman air cucian baju mereka bisa diubah menjadi pertalite meskipun warnanya sedikit butek. Di sisi lain, ketika Galih gagal dibikin almarhum, kini ia pun cerita tentang kisah kecelakaan dirinya kemarin sore. Yang benar dugaan warga kalau ini memang ada kaitannya dengan bensin oplosan milik Dina, karena kata Galih kalau Rifa lah begundalnya. Lu tenang aja, Li. Tenang aja. Anjas, langsung pengen baku hantam. Nah, ketika Rifa ingin membeli zat adiktif, ia pun mendengar para skuad Galih ingin melakukan farming ke rumah Dina. Alhasil mengetahui itu, mereka langsung gas menghilangkan jejak bukan dengan cara money laundry atau menyimpan kekayaannya di bank Swiss seperti para koruptor di negeri tercinta yang entah berantah, melainkan menyembunyikan seluruh bensin oplosannya hanya menggunakan terpal. Ya ketahuan lah Bambang. Tak berselang lama, datanglah para warga yang seketika Rifa mengajaknya bewan Argus. Jangan nantang ya. Tapi kebetulan mereka semua adalah user tank kosong nyaring bunyinya. Dimana dengan kepintaran yang sangat langka, mereka pun berhasil datang ke gudang, tapi ternyata mereka masih goblok. Karena cuma modal masuk gudang doang tanpa ngecek sekitar, apalagi buka tutup terpal, sehingga bukti dari pengoplosan Dina dan Rifa berhasil tersembunyi akibat kegoblokan dari mereka. Padahal, buset dah. Masa kagak curiga itu tangki ditutupin terpal? Karena mereka gagal, kini para warga pun ngadu ke Pak RT untuk merekomendasikan Pak RT memanggil para ladusing atas kasus penyerempetan Galih sampai beberapa tulangnya harus disatukan memakai nasi di rice cooker. Alhasil malam harinya para ladusing datang ke rumah Dina untuk melakukan gerbek rumah Dina untuk mencari bukti lebih banyak lagi. Namun Dina yang mengetahui hal itu langsung pergi bersama Rifa untuk menghilangkan bukti-bukti di gudang. Ketika mereka ingin menghapus jejak pengoplosan, si Rifa malah cosplay lagu Joshua sewaktu kecil dengan mengoboh-ngoboh air seperti ikan semat ikan tongkol. Ya diselamatin lah kon. Kali itu mereka berdua malah menjadi tumbal bagi bensin-bensinnya dengan wasted bergaya asuka yang cuman kecebur bensin pun bisa wasted. Dimana ketika Pak Pol dan para warga OTW gudang, akhirnya mereka menemukan dua barudak BGGST udah mengambang dalam tong yang berisikan full bensin. Ya elah, tinggal hidupin korek api, udah kremasi aja Pak, udah nggak usah dikubur. Sesuai dugaan gua, ternyata sang editor CapCut memberikan sentuhan ledakan saat mereka hendak dievakuasi. Anjas, pengkremasian cuy. Tapi dengan kehebatan yang luar biasa, jenazah mereka berdua masih utuh, cuman minusnya sangat memblekikan alias ireng. Singkat cerita, saat peng-OTW-an para begundal ke neraka, sengaja gue nggak bikin adegan pemandiannya cuy, biar nggak dikira rasis. Di tengah jalan, tiba-tiba bensin pun keluar dari kerandanya yang membuat sebuah elemen katon no jutsu langsung keluar. Dan bukannya dipademin make air, aduh. Mereka malah memilih menggunakan daun buat mademin api sehingga lagi-lagi dua begundal pengoplos BBM itu mengalami kremasi sebanyak 2 kali. Setelah kejadian itu, mereka mengganti keranda memakai tandu UKS zaman prasejarah untuk OTW ke pemakaman, tapi malah berujung nyungsep lagi di tempat sampah mengingat begitu mengsampah masyarakatkannya mereka di mata masyarakat. Ngoplos bensin aja dicap sampah masyarakat, apalagi korupsi bensin. Cuaks. Ketika jenazah itu diangkat lagi untuk ditanam, akhirnya mereka bisa melalui seluruh rintangan Ninja Warrior dan sampai di kuburan ketika hari berganti warna. Anjas, ada tempat bunirnya cuy. Lu loncat dari sana terus dikubur di sini, mantap. Dimana saat mendoakan agar mereka disiksa di neraka,
Sebuah tiang listrik menggeprek kuburan mereka, membuat kuburan dua begunal itu kembali terkremasi untuk yang ketiga kalinya. Dan film pun tamat.